Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikan biokimia 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Naziha, Anissa Hulbania, Dinda Dwita Zahrani, Fitri Maharani, Indah Suci Pitaloka, Zaskia Dwi, Syabrina Miftahul Nuraini, dan Wifa Rahmayanti. Di sini kami akan membahas materi tentang isolasi DNA. Yuk disimak videonya. Yang pertama, pendahuluan. Deoksiribonukleik acid atau DNA merupakan senyawa kimia yang paling penting dalam makhluk hidup. DNA merupakan senyawa yang mengandung informasi genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Molekul DNA terdapat pada nukleus, mitokondria, plazida, dan sentriol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wifa. Isolasi DNA merupakan pemisahan molekul DNA dari komponen sel. Isolasi DNA mempunyai dua prinsip, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Gaya sentrifugasi dan perbedaan berat molekul menjadi prinsip kerja dari sentrifugasi, sedangkan pengendapan DNA agar terpisah dari zat lain yang berada dalam sel menjadi prinsip kerja dari presipitasi. Tahapan isolasi DNA secara umum yaitu sentrifugasi, inkubasi, presipitasi, elusi, pencucian, dan pengeringan. Prinsip isolasi DNA terdiri dari 3 tahapan, yaitu lisis, dinding, dan membran sel, pemisahan atau purifikasi DNA, dan presipitasi. Baiklah, prosedur kerja yang dilakukan pada isolasi DNA kali ini. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Alat yang digunakan berupa wadah, saringan, plastik, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan berupa pisang, air, sabun, cair, garam, dan alkohol. Yang kemudian, sabun dicampurkan ke dalam air, larutan sabun ditambahkan garam, kemudian diaduk hingga merata. Yang keempat, larutan sabun dimasukkan ke dalam plastik, kemudian sampel yang berupa pisang dimasukkan ke dalam larutan sabun. Sampel berupa pisang tersebut dihancurkan di dalam larutan sabun sampai halus, kemudian sampel disaring sampai kita dapatkan sari. Nah, sari yang terbentuk tadi kita tambahkan alkohol dingin dan didiamkan beberapa menit, kemudian hasil yang terbentuk dapat kita amati. Selanjutnya, Syabrina. Untuk proses pengerjaan langsungnya, yang pertama ada proses penambahan garam dan juga ditambahkan dengan larutan sabun, kemudian dilakukan penyaringan dan diamati hasil isolasi DNA. Pembahasan dari uji isolasi DNA yaitu menggunakan sampel pisang sebagai bahan uji coba. Pisang yang dicampur dengan larutan sabun dan garam bertujuan untuk memecah membran plasma dan dinding sel serta membran inti pada sel. Penambahan sabun menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik sabun dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein sabun kompleks. Garam dalam uji isolasi DNA berfungsi untuk memekatkan DNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Ion Na+ yang ada dalam garam membentuk ikatan dengan kutub negatif pada fosfat DNA. Ketika ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, maka DNA berkumpul. Etanol dingin di sini berperan untuk memekatkan sampel sehingga terjadi presipitasi DNA pada perbatasan kedua larutan. Tujuan ditambahkannya etanol untuk memisahkan segala materi yang ada pada DNA, sehingga DNA naik ke bagian atas larutan. Hal ini disebabkan massa jenis DNA lebih ringan daripada materi lain dengan penambahan etanol. Etanol dingin ini akan mengikat standar DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam. Kerapatan alkohol lebih kecil dibandingkan kerapatan air. Oleh karena itu, etanol akan berada di bagian atas larutan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kesimpulan, isolasi dan identifikasi DNA menggunakan sampel buah pisang menunjukkan hasil uji positif yang ditandai dengan adanya lapisan berwarna putih yang terdapat di atas permukaan larutan uji. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.